Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Setelah keluar dari sekte Gunung Hua dan mulai menuruni gunung, Ha Gomyung pun bertanya kepada Jang Il-so, "Lord, bolehkah aku bertanya sesuatu kepadamu?" Lalu Jang Il-so pun menjawab, "Gomyung, apakah aku pernah menghentikanmu untuk berbicara?" Ya, walaupun Jang Il-so dikenal sebagai seorang tiran, tapi ada satu hal yang membuatnya berbeda. Ia selalu bisa mendengarkan nasihat seseorang karena ia memegang teguh sebuah prinsip. Raja biasanya jatuh bukan karena orang lain, tapi karena tidak mau mendengarkan orang-orang di sekitarnya. Ya, entah itu adalah hal baik ataupun hal buruk, seorang raja ataupun pimpinan seharusnya selalu mendengar keluh kesah ataupun masukan dari para bawahannya. Dan itulah yang diyakini oleh Jang Il-so. Lalu Gomyung pun bertanya kembali, "Baiklah kalau begitu Lord, aku penasaran. Kenapa Anda harus jauh-jauh datang ke Gunung Hua hanya untuk memberikan selamat kepada aliansi kawan surgawi?" Lalu Jang Il-so kembali menjawab, "Gomyung, jadi apakah menurutmu itu adalah sesuatu yang tidak berguna?" Ha Gomyung menanggapinya, "Tidak, bukan itu maksudku Lord. Aku tidak mungkin menganggap apa yang Anda lakukan sebagai sesuatu yang tidak berguna." Lalu Jang Il-so kembali menjelaskan, "Gomyung, kau memang lebih baik dalam hal perencanaan ataupun strategi, tapi kau juga harus melihat gambaran lebih luas ke depannya. Mungkin dari sudut pandangmu apa yang kita lakukan saat ini adalah sebuah kerugian, tapi terkadang untuk mendapatkan keuntungan yang besar tidak masalah jika kita harus mendapatkan sedikit kerugian." Lalu menurutmu Gomyung, apakah yang ada di kepala 9 sekte besar dan juga 5 keluarga besar? Tentu saja jawabannya adalah kekhawatiran. Mereka pastinya akan menjadi sedikit waspada tak kala ada kekuatan baru yang muncul. Tapi hal tersebut tidak diperlihatkan secara langsung. Dan apakah kau tahu terkadang apa yang bisa membuat seseorang menjadi marah? Itu adalah rasa takut, dan itulah yang akan menjadi alasan untuk terjadinya pertumpahan darah. Tentu saja tidak dalam waktu dekat, tapi Jang Il-so sangat yakin aliansi kawan surgawi pada akhirnya akan saling bersinggungan dengan 9 sekte ataupun 5 keluarga besar. Dan jika itu terjadi, maka yang paling diuntungkan atas pertikaian tersebut adalah kita atau klan 10.000 orang. Ya, walaupun seluruh perkataan Jang Il-so masuk akal, tapi Ha Gomyung masih belum meyakini bahwa itu akan terjadi. Apalagi saat ini kekuatan 9 sekte besar dan juga 5 keluarga besar masih jauh dibandingkan dengan Gunung Hua ataupun aliansi kawan surgawi, yang artinya mereka saat ini mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan keberadaan aliansi kawan surgawi. Dan memang itu benar adanya, tapi suasana bisa berubah tak kala ada faktor-faktor yang tidak mereka perhitungkan. Saat ini anggota inti aliansi kawan surgawi memang hanyalah 4 kelompok. Lalu bagaimana jika Nokrim benar-benar bergabung dengan aliansi kawan surgawi dan disusul oleh sekte-sekte lainnya? Jika itu terjadi, bukankah pada akhirnya 9 sekte besar tidak akan tinggal diam? Memikirkannya sudah membuat Ha Gomyung merinding. Ya, betapa mengerikannya Jang Il-so. Kehadirannya mungkin hanyalah tindakan yang dianggap sangat sederhana, memberikan selamat, lalu menyerahkan hadiah dan kembali.
Tapi apakah tindakan sederhana tersebut dipandang sama oleh tamu yang hadir? Ya, tentu saja setiap orang memiliki pemikirannya atau asumsinya masing-masing, tergantung siapakah orang yang hadir ataupun datang. Dan nama Jang Il-soo bukanlah nama yang bisa dianggap enteng. Artinya setiap orang pastinya memiliki penafsirannya masing-masing kenapa Jang Il-soo sampai jauh-jauh datang dan mengunjungi aliansi kawan surgawi. Tentunya itu membuat 9 sekte dan 5 keluarga besar menjadi was-was. Apalagi tak kala Jang Il-soo menyinggung nama Raja Nokrim. Dan kala itu Ha Go-myung kembali berkata, "Tapi Lord, apakah Anda benar-benar tahu jika ada Raja Nokrim di sana?" Lalu Jang Il-soo pun menjawab, "Entahlah, aku memang telah mengirimkan beberapa mata-mata, tapi aku tidak tahu bagaimana faktanya. Tapi hal yang menyenangkan adalah apakah kau melihatnya? Setiap ekspresi langsung berubah tak kala aku menyebutkan nama Raja Nokrim, dan itu benar-benar sangat menyenangkan." Ya, keraguan dan juga kewaspadaan adalah salah satu cara untuk menciptakan sebuah perselisihan, dan itulah yang dilakukan oleh Jang Il-soo. Dengan begitu, hubungan ataupun pandangan 9 sekte besar dan juga 5 keluarga besar akan sepenuhnya berubah terkait dengan Gunung Hua ataupun aliansi kawan surgawi. Setelah mendengar beberapa penjelasan dari Jang Il-soo, Ha Go-myung pun memastikan satu hal, yaitu Gunung Hua pastinya mereka akan terbakar. Ya, itu semua karena mereka telah berurusan dengan orang yang salah, yaitu Jang Il-soo. Walaupun Jang Il-soo dan juga Ha Go-myung sendiri tidak yakin apakah Gunung Hua ataupun naga ilahi Gunung Hua bisa memainkan perannya dengan baik. Jika ya, mungkin pertikaian dengan 9 sekte ataupun 5 keluarga besar tidak akan terjadi. Tapi jika sebaliknya, bentrokan antara 9 sekte dan 5 keluarga besar dengan aliansi kawan surgawi pastinya tidak akan terelakkan. Ya, pada akhirnya Jang Il-soo hanya tinggal menunggu benih kecurigaan dan kewaspadaan yang telah ia tanamkan di antara 9 sekte dan 5 keluarga besar dengan aliansi kawan surgawi. Di sisi lain, Hyun Jong akhirnya melepaskan tamu terakhir yang menghadiri acara peresmian aliansi. Dengan itu pula seluruh rentetan acara pun berakhir. Murid-murid Gunung Hua nampak sangat lega karena walaupun hanya beberapa jam saja, tapi itu seperti hampir setengah umur mereka tersedot. Ya, acaranya begitu melelahkan. Apalagi mereka juga harus terus mengawasi Chung Myun agar tidak membuat onar. Tapi yang lebih mengejutkan dan mendebarkan adalah saat kedatangan Jang Il-soo yang tidak mereka prediksi. Siapa yang akan menyangka jika Jang Il-soo, pimpinan dari klan 10.000 orang, akan menghadiri acara peresmian aliansi kawan surgawi. Memang kunjungan Jang Il-soo tidak lebih dari 1 menit, tapi itu benar-benar mengubah seluruh atmosfer. Seluruh murid Gunung Hua tidak ada yang bisa tenang saat kehadirannya. Begitu juga dengan Baekhyun. Ia sudah sering menghadapi orang-orang kuat seperti imam besar dan para penatua dan juga pimpinan sekte dari sekte-sekte bergengsi. Tapi aura mereka tidak ada yang seberat Jang Il-soo. Mungkin hawanya setara dengan imam besar kultus iblis, tapi ada hal lain yang dimiliki oleh Jang Il-soo dan tidak dimiliki oleh uskup kultus iblis, yaitu kelicikannya dan pemikirannya yang sangat sulit ditebak. Nah, Gunung Hua sendiri sudah 2 kali berhadapan dengan klan 10.000 orang, dan setelah 2 kali kemenangan pula mereka menjadi sedikit percaya diri apabila harus berhadapan lagi dengan mereka.
Tapi setelah menyaksikan Jang Il-soo beserta para elitnya, nampaknya mereka harus menyadari bahwa perjalanan Gunung Hua masih sangat jauh. Ya, tidak hanya Jang Il-soo, orang yang berada di dekatnya juga memiliki tekanan yang begitu mengerikan. Dan seperti yang dikatakan oleh Chung Myun, Jang Il-soo adalah monster. Tapi yang lebih memusingkan adalah mereka harus berhadapan dengan orang-orang gila seperti Jang Il-soo dan juga klan 10.000 orang. Tapi untungnya kali ini situasinya sedikit berbeda. Ya, aliansi kawan surgawi telah terbentuk, yang berarti mereka tidak harus menangani klan 10.000 orang seorang diri. Dan sepertinya terjadi perbincangan yang sama pula di antara anggota Istana Binatang Nanmam, Istana Laut Utara, dan juga keluarga Tang. Ya, setiap orang membicarakan kehadiran Jang Il-soo beserta orang-orangnya, dan itu membuat Baekchun beserta murid-murid Gunung Hua lainnya sedikit tenang karena saat ini mereka tidak sendiri lagi. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.